Ya, selamat siang sahabat Jawa Timur. Jumpa kembali bersama saya Tika Amsar dalam Breaking News Update COVID-19 di program Jatim News Today yang disiarkan serentak di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, dan juga Suara Madiun, juga Malowopati Bojonegoro. Dan juga untuk breaking news update COVID-19, sahabat juga Anda bisa ikuti ya setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Mengawali untuk update COVID-19 Jatim News Today di hari ini, Rabu 22 Juli 2020, sahabat, kita awali dari laporan reporter Suara Sidoarjo, Billy Patopoy. Terjaring razia masker, sejumlah warga Kecamatan Taman diberi sanksi tegas. Billy, silakan. Baik, Katika dan seluruh sahabat Jawa Timur, razia terkait protokol kesehatan di Kabupaten Sidoarjo kembali digelar. Sejumlah warga pun harus terkena hukuman karena ketahuan memang tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah pada Selasa sore kemarin. Dalam razia yang digelar di Jalan Raya depan Pasar Taman Sidoarjo, petugas gabungan Satpol PP, TNI Polri berhasil menjaring puluhan pengguna jalan yang tidak memakai masker. Mereka langsung dihentikan dan juga disita KTP-nya sampai 2 minggu ke depan. Kemudian saat ditanya para pelanggar, banyak yang memiliki alasan, ada yang tidak memakai masker karena tujuan dekat dan juga ada yang mengaku lupa dan sebagainya. Untuk hukuman ini, petugas selain menyita KTP juga memberikan sanksi kerja sosial kepada warga yang terjaring yang tidak memakai masker. Salah satunya dengan dihukum menyapu pasar, membersihkan sejumlah sampah di kawasan Pasar Taman. Hal ini disampaikan oleh Kapten Yasan selaku dan Rambil Taman di sela razia untuk memberi efek jera supaya tidak mengulangi lagi. Menurutnya razia memang sengaja digelar untuk mengajak masyarakat agar selalu tertib menjalankan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo yang saat ini memang angka kesembuhan sudah cukup tinggi. Pada Senin kemarin disampaikan oleh Nur Ahmad Saifuddin, Wakil Bupati Sidoarjo, angka kesembuhan sudah mencapai 42% dan oleh Kombes Pol Sumarji Kapolresta Sidoarjo diharapkan pada 14 hari ke depan sudah bisa menjadi zona hijau di beberapa kecamatan. Sementara itu untuk melengkapi informasi pada siang hari ini perlu disampaikan untuk ODP ada di angka 1.610, PDP 1.017, terkonfirmasi 2.763, 159 korban meninggal, dan 1.291 pasien sudah dinyatakan sembuh. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke Atika. Ya, terima kasih Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo. Sahabat, selanjutnya kita menuju ke Ralita FM Pamekasan bersama Dea Maudi. 3 hari terakhir pasien positif COVID-19 sembuh di Pamekasan capai 45 orang. Dea, silakan. Baik, Katika, pasien COVID-19 Kabupaten Pamekasan yang dinyatakan sembuh 3 hari terakhir hingga kemarin mencapai 45 orang dari total terkonfirmasi positif sebanyak 208 orang. Sehingga pasien sembuh keseluruhan 120 orang. Sigi Priyono, juru bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pamekasan menjelaskan, masing-masing yang sembuh 3 hari terakhir sebanyak 29 orang berasal dari Kecamatan Kota Pamekasan, Pademau 7 orang, Galis 2 orang, Pakong 1 orang, Waru 1 orang, Kadu 2 orang, dan Kecamatan Tranakan 3 orang. Sigit juga menyampaikan, meski terdapat pasien yang sembuh cukup banyak, namun masih ada penambahan sebanyak 7 orang selama 3 hari terakhir. Hal itu perlu kesadaran bagi masing-masing masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga Kabupaten Pamekasan segera berlalu dari penyakit menular itu. Sebagai informasi, berdasarkan peta sebaran COVID-19 per tanggal 21 Juli kemarin, jumlah suspek mencapai 756 orang dengan rincian 77 orang dalam pengawasan, 642 selesai pengawasan, 37 orang meninggal dunia, kemudian pasien COVID yang sedang dirawat sejumlah 63 orang, dan 25 orang lainnya meninggal dunia. Dea Maudinda, Ralita FM melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke Atika.
Ya, terima kasih Dea Maudi dari Realita FM Pamekasan, sahabat. Dan selanjutnya kita akan menuju ke Ersal Nganjuk kita menuju ke Persada FM Kabupaten Blitar ya. Bersama Risma Erina. Masa adaptasi kebiasaan baru, Bupati berharap sektor UMKM di Kabupaten Blitar kembali bergairah. Risma, silakan. Ya baik, di masa pengenalan adaptasi kebiasaan baru Bupati Blitar, Dr. Anas Hajirianto MM berharap sektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Kabupaten Blitar kembali bergairah. Karena di tengah pandemi masyarakat diajak hidup produktif namun bebas dari penyebaran virus corona. Saat melakukan tinjauan di sejumlah UMKM, Bupati memberikan apresiasi kepada seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Blitar karena saat diterpa badai COVID ini masih bisa bertahan. Untuk itu dukungan serta dorongan terus diberikan oleh pemerintah daerah agar sektor UMKM tidak semakin terpuruk di musim corona. Bentuk dukungan yang diberikan seperti memberdayakan produk UMKM untuk bantuan jaring pengaman sosial. Ia berharap upaya itu bisa menjadi semangat semuanya agar sektor UMKM tetap berjalan. Sebagai informasi, Mitra Persada Bupati Blitar pada Selasa ini melakukan kunjungan kerja di beberapa sektor UMKM, di antaranya di Desa Karangsono, lalu di Kelurahan Kanigoro, lingkungan Banjarjo, Kecamatan Kanigoro, dan Kampung Herbal, Desa Mandesan, Kecamatan Selopuro. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Dan selanjutnya sahabat kita ke Madiun bersama Kiki Desilia dari Suara Madiun. Kesembuhan pasien kasus konfirmasi di Kota Madiun bertambah. Kiki, silakan. Baik, terima kasih Tika. Sahabat Jatim News Today, kasus konfirmasi sembuh di Kota Madiun bertambah. 2 kasus, yakni nomor 14 dan nomor 17. Kota Madiun kini memiliki 13 kasus sembuh dari total 22 kasus konfirmasi positif. Dan belum ada kasus konfirmasi positif yang meninggal. Jubir TGTPP COVID-19 Nur Aflah mengatakan, total pasien sembuh sebanyak 13 orang, sedangkan 9 lainnya masih dalam perawatan. Dan Aflah juga berharap kalau 9 orang ini sembuh segera menyusul. Dan untuk kasus nomor 14, Tika, dan juga sahabat Jatim News Today berusia 20 tahun, berjenis kelamin perempuan yang merupakan anak dari kasus konfirmasi nomor 10 dan 11, warga Kelurahan Kelun. Yang bersangkutan pada 12 Juni lalu sempat ikut ibunya menjumpai ayahnya di Surabaya. Ayah ibunya terkonfirmasi positif 29 Juni, sedang anaknya 3 Juli lalu. Sebelumnya, hasil rapid test sang anak terdeteksi non-reaktif, kemudian memiliki gejala sakit setelahnya dan swab pun dilakukan untuk menjelaskan lebih lanjut, ternyata hasilnya positif. Sementara itu untuk kasus nomor 17, sahabat Jatim News Today merupakan warga Kelurahan Mangoharjo, suami kasus konfirmasi nomor 16. Riwayat perjalanan pasangan suami istri ini dari Desa Sambirejo Mantingan Ngawi untuk melayat orang tuanya pada 1 Juni lalu. Dan hasil swab keduanya sebenarnya tidak tertular bersamaan, tapi akhirnya dirawat bersamaan. Dan ditegaskan sekali lagi oleh juru bicara, dalam beberapa hari terakhir Kota Madiun tidak ada penambahan kasus konfirmasi, Tika dan juga sahabat Jatim News Today. Dan sebaliknya, kasus sembuh semakin bertambah. Sahabat, informasi dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun ini per tanggal 21 Juli 2020, terdata pasien suspek hanya 2 orang, dan pasien konfirm sebanyak 22 orang, serta sembuh 13 orang. Baik Tika, kembali ke studio, saya Kiki Desilia untuk Jatim News Today hari ini. Ya, terima kasih Kiki Desilia dari Suara Madiun. Dan sahabat, selanjutnya kita ke Nganjuk bersama Muhammad Prasetyo dari Ersal Nganjuk. Pemkab Nganjuk terbitkan Perbub dan 21 surat edaran new normal. Pras, silakan. Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menerbitkan Peraturan Bupati Nganjuk nomor 28 tahun 2020 bersama 21 surat edaran terkait tentang pedoman persiapan tatanan kebiasaan baru pada kondisi pandemi COVID-19. Dan saat ini, gugus tugas penanganan COVID-19 Pemkab Nganjuk gencar melakukan sosialisasi adaptasi kebiasaan baru. Wakil Bupati
Nganjuk, Marhen Jumati, sekaligus Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk, mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai zona hijau dan bebas dari COVID-19, dan berharap masyarakat mampu menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Marhen menambahkan, hidup produktif dan aman dari COVID-19 dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Peraturan adaptasi kebiasaan baru dimulai dengan persiapan matang. Bahkan hajatan serta pertunjukan kesenian sudah diperbolehkan di masa pandemi COVID-19 saat ini, tetapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Perlu diketahui, Pemkab Nganjuk sudah mengizinkan penyelenggaraan kegiatan seperti hajatan, hiburan, pertunjukan, atau kegiatan lainnya di masa pandemi COVID-19. Pemberian izin ini diatur dalam bentuk perbub dan surat edaran. Marhen menjelaskan, dalam perbub ini dapat menyelenggarakan kegiatan hajatan, namun dalam pelaksanaannya harus tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Contohnya, jika dalam kegiatan pernikahan, pihak penyelenggara harus izin ke Satgas COVID-19 tingkat desa atau kecamatan. Selain itu, pihak penyelenggara harus menyiapkan masker, face shield, tempat cuci tangan, dan juga physical distancing. Sementara terkait catering, disarankan dibawa pulang dan tidak diperbolehkan makan di tempat. Jumlah tamu pun dibatasi tidak lebih dari 200 orang. Selain itu, juga tidak diperbolehkan berlama-lama di lokasi kegiatan. Jika penyelenggara melanggar protokol kesehatan COVID-19, maka pihak penyelenggara akan dikenakan sanksi hingga pembubaran kegiatan. Data terakhir, kasus COVID-19 di Kabupaten Nganjuk, pasien dalam pengawasan 211 orang dalam pengawasan 115 dan terkonfirmasi positif 152. Saya Muhammad Prastio melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih dari Prasetyo ya, dari Nganjuk yang sudah, dari Ersal Nganjuk yang sudah juga mengupdate informasi siang hari ini. Selanjutnya sahabat kita ke Mahardika FM Kota Blitar bersama Afik Rahardian. Antisipasi lonjakan pasien COVID-19, Pemkot Blitar siapkan Rusunawa 15 sebagai rumah isolasi atau safe house. Bersama dengan Afik, silakan Afik. Kota Blitar terus berinovasi untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan, terlebih pencegahan penyebaran virus corona di Kota Blitar. Setelah meresmikan Kelurahan Tangguh, Pesantren Tangguh, Pasar Tangguh, dan menggandeng rumah sakit swasta, kini Pemkot Blitar tengah mempersiapkan safe house untuk penanganan COVID-19 di Kota Blitar. Santoso, Wali Kota Blitar sekaligus Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 saat ditemui tim redaksi Mahardika Selasa 21 Juli 2020 mengatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan safe house untuk mengantisipasi apabila terjadi lonjakan pasien konfirmasi COVID-19 di Kota Blitar. Santoso menyebut Rusunawa 511 yang terletak di Jalan Sumba merupakan salah satu tempat yang layak dan memungkinkan untuk menjadi safe house sekaligus tempat isolasi pasien. Sampai saat ini Pemkot Blitar tengah melakukan berbagai persiapan termasuk perbaikan dari sarana dan prasarana Rusunawa 511. Safe house tempat akan disiapkan. Ini untuk mengatasi kemungkinan terjelek kalau terjadi lonjakan pasien yang lebih banyak. Minimal di Rusunawa itu sudah relatif bagus, tinggal kita sempurnakan lagi beberapa infrastruktur yang diperlukan, tinggal betul-betul memenuhi syarat sebagai tempat untuk karantina atau mengisolasi pasien. Sebelumnya Rusunawa 511 menjadi rumah karantina bagi masyarakat yang datang dari luar Kota Blitar maupun yang mempunyai riwayat perjalanan dari wilayah zona merah. Afik Rahardian, Mahardika FM. Masih dari Mahardika FM ya, Kota Blitar, kita selanjutnya bergabung bersama Kirana Nisa, gandeng Polres Blitar Kota, Dinas Perhubungan gencarkan sosialisasi stop marka physical distancing. Kirana, silakan. Dinas Perhubungan Kota Blitar menambah stop marka physical distancing di beberapa traffic light. Setelah di Jalan Panglima Sudirman, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Anggrek, Jalan Cepaka, Dinas Perhubungan kembali menambah stop marka physical distancing di Jalan Melati, Jalan Veteran. Prio Suartono, Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar, saat dikonfirmasi Selasa 21 Juli 2020 mengatakan pengecatan stop marka physical distancing ini dilakukan Senin 20 Juli 2020. Dinas setempat bekerja sama dengan jajaran Polres Blitar Kota. Stop
stop marka dibuat berjarak 1 meter dan jika dilihat sekilas mirip dengan starting grid MotoGP. Selain itu, marka physical distancing ini juga memisahkan kendaraan roda 2 dan roda 4. Ini menjadi upaya pemerintah kota untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan aturan physical distancing pencegahan COVID-19. Priyo menyebut mulai pekan ini, anggota Dinas Perhubungan mulai melakukan sosialisasi di sekitar Jalan Melati dan Jalan Veteran. Pengguna jalan akan diarahkan untuk mematuhi marka physical distancing yang telah dibuat. Dan nanti juga kita siapkan sosialisasi berupa melalui voice yang ada di traffic tentang ketaatan masyarakat pengguna jalan terhadap rambu-rambu lalu lintas dan khususnya terhadap marka henti physical distancing yang ada di beberapa traffic light di Kota Blitar. Priyo menambahkan sosialisasi marka physical distancing akan dilakukan selama 3 hari ke depan bersama jajaran Polres Blitar Kota. Petugas yang terjun ke lapangan juga menghimbau pengguna jalan untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas. Kirana Nisa, Mahardika FM. Ya, dari Mahardika FM Kota Blitar, selanjutnya kita ke Gresik, sahabat, bersama Isyatun Hania dari Suara Gresik. Persiapan Pilkada 2020 KPU Gresik kampanyekan gerakan klik serentak. Isyatun, silakan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik mengkampanyekan gerakan klik serentak untuk meningkatkan kualitas data pemilih di wilayah setempat. Gerakan klik serentak merupakan bentuk ajakan kepada masyarakat yang tinggal di daerah yang menggelar pilkada serentak untuk melakukan pencocokan dan penelitian dalam Pilkada Serentak 2020. Anggota KPU Gresik Divisi Perencanaan dan Data Abdullah Sidik Notonegoro berharap gerakan ini dapat menyukseskan pergelaran pilkada di Gresik sebab saat ini proses telah memasuki tahapan coklit di setiap rumah pemilih. Beliau juga menyebutkan gerakan ini bertujuan juga agar masyarakat bisa mengetahui apakah mereka sudah terdaftar atau belum sebagai daftar pemilih. Sampai saat ini, perkembangan COVID-19 yang ada di Kabupaten Gresik dengan kasus terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 1.495 orang, dengan sudah dinyatakan sembuh sebanyak 479 orang dan dinyatakan meninggal dunia sebanyak 129 orang. Sedangkan untuk pasien dalam pengawasan sebanyak 850 orang, juga orang dalam pemantauan sebanyak 1.596 orang. Saya Syatun Hania dari Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, dari Gresik selanjutnya kita ke Bojonegoro bersama Iwan Siswoyo dari LPPL Malowopati. Pemkab Bojonegoro kuatkan tugas fungsi Satlinmas untuk pencegahan COVID-19. Iwan, silakan. Ya, sahabat, Bupati Bojonegoro membuka sekaligus menjadi narasumber acara penguatan tugas pandemi COVID-19 tahun 2020 di Pendopo Kecamatan Purwosari Selasa kemarin. Kegiatan ini dihadiri Linmas dari tiap desa, Kepala Desa Kecamatan Purwosari. Camat Purwosari Sugeng Firmanto menyampaikan jumlah Linmas ada 56 orang di tiap desa. Linmas sendiri merupakan kepanjangan dari Kepala Desa yang selalu dinantikan kehadirannya karena Linmas hadir 24 jam untuk masyarakat. Pihaknya juga menambahkan selain sebagai pelindung masyarakat, Linmas juga sebagai penyampai informasi kepada masyarakat, maka dari itu perlu adanya penguatan peran Linmas di desa agar Linmas sendiri bisa menjelaskan secara detail bagaimana adaptasi kebiasaan baru selama menghadapi COVID-19. Maka dari itu perlu adanya penguatan terhadap anggota Linmas di tiap desa agar ke depan anggota Linmas bisa menjelaskan mengenai adaptasi kebiasaan baru dalam menangani COVID-19. Demikian Iwan Siswoyo dari LPPL Malowopati untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Iwan dari Bojonegoro, dan selanjutnya kita ke Tuban bersama Hikmah Suroya dari Pradia Suara Tuban. Dalam 2 hari angka pasien konfirm positif sembuh bertambah. Hikmah, silakan. Angka kesembuhan pasien konfirmasi positif COVID-19 kembali bertambah dalam 2 hari terakhir. Hal ini menjadi sinyal yang bagus dari perkembangan penanganan kasus COVID-19 di Kabupaten Tuban. Dari 170 pasien terkonfirmasi positif, 86 diantaranya telah dinyatakan sembuh atau sekitar 50% lebih. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Tuban, Endah Nurul Komariati menyatakan, pihaknya bersyukur tren kesembuhan semakin bertambah, walaupun masih ada 2 kasus penambahan konfirmasi positif baru. Untuk itu, penerapan protokol kesehatan harus benar-benar dijalankan dengan disiplin.
Pada hari Senin 20 Juli 2020, terdapat 8 pasien yang dinyatakan sembuh, yaitu perempuan 18, 43, 51, dan 60 tahun, serta laki-laki 50 tahun asal Tambak Boyo. Selain itu, perempuan 14 dan 55 tahun asal Pelumpang, serta laki-laki 55 tahun asal Palang. Sedangkan untuk hari Selasa 21 Juli, 6 pasien yang sembuh adalah perempuan 50 tahun dan laki-laki 21 tahun asal Pelumpang, perempuan 36 tahun, laki-laki 19 tahun dan 62 tahun asal Palang, serta perempuan 49 tahun asal Soko. Adapun 2 pasien konfirmasi positif COVID-19 baru adalah laki-laki 62 tahun asal Palang dan laki-laki 70 tahun asal Bancar yang sudah meninggal dunia pada 7 Juli yang lalu. Adanya penambahan angka kesembuhan diharapkan menjadi penyemangat bagi pasien lainnya yang masih dalam perawatan dan isolasi sehingga semakin banyak yang sembuh. Hikmah Suroya, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Ya, dan sahabat, laporan dari Hikmah Suroya menutup perjumpaan kita dalam Breaking News Update COVID-19 untuk edisi hari ini. Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat di program Jatim News Today yang juga disiarkan serentak di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, dan Suara Madiun juga Malawapati Bojonegoro. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo. Selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.